ilmu yang diperlukan di segala bidang saat ini adalah perilaku manusia. Coba lihat ya. Kita kalau bicara tentang dunia digital marketing, dunia tentang media sosial, ternyata saya baru tahu tuh ya, karena ada satu teman saya, dia bekerja di satu media sosial, lalu dia memang di bagian data analitik. Jadi data analitik itu ternyata memang belajar tentang ilmu manusia berperilaku. Kenapa orang-orang yang punya media sosial, Facebook, Instagram, TikTok itu dibuat kecanduan? Ya, jadi tujuan dari media-media sosial, bisnis mereka adalah membuat orang kecanduan. Perilaku manusia dipelajari habis-habisan. Kayak contoh algoritma ya. Mungkin kalau kita biasa belanja tentang apa gitu misalnya ya, di online shop gitu kan ya. Kenapa setiap kita buka, loh kok benda-benda yang menjadi minatnya kita tuh terbuka dulu di awal. Oh ini. Oh rupanya mereka belajar tentang algoritma perilaku manusia. Jadi dalam dunia marketing, algoritma perilaku manusia itu menjadi kunci bagaimana jualan mereka itu bisa laku. Nah gitu kira-kira. Ya, itu baru bicara satu bidang. Bidang lain, misalnya bidang-bidang pekerjaan, hampir semuanya bicara perilaku sebenarnya. Ya, karena kunci dasar membuat organisasi itu berhasil adalah bagaimana mengatur perilaku manusia ini yang berbagai macam ragam. Ada yang normal, ada yang abnormal, ada yang di atas normal, di bawah normal, segala macam. Bisa nggak dari perilaku-perilaku dipelajari sehingga kita nggak salah milih orang, milih tim. Atau kalaupun timnya sudah ada, kita nggak bisa apa-apa ya. Salah satunya adalah gimana cara mengajar semua tim yang beragam tadi bisa mencapai tujuan kita. Nah kuncinya kan perilaku lagi, gitu ya. Jadi kenapa saya juga dalam mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir ya, saya belajar tentang neuroscience ya. Mungkin satu sisi itu bidang kedokteran, tapi ada sisi yang bidang psikologi, jadi perilaku manusianya. Jadi menarik gitu ya, otak manusia ini kalau kita bisa gambarkan secara psikologis juga menarik nih. Bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya, salah satunya orang-orang bermasalah gitu kan ya. Nah, jadi kita belajar tentang perilaku manusia. Nah, ini juga salah satu hal ya yang suka tidak suka kita sering hadapi, perilaku dalam kerja. Ya kan konteksnya kalau bicara tentang manusia secara umum ya bisa macam-macam ya. Jadi saya juga belajar mungkin kalau dokter punya guidance mengenai semua penyakit, kami di psikolog juga punya guidance namanya DSM 5, DSM 6 ya. Jadi bagaimana mendiagnosa namanya perilaku dari mulai gangguan paling ringan sampai gangguan paling berat gitu ya. Tapi kita coba persempit karena kalau kita bicara dunia industri, loh kita nggak sampai serumit itu ya. Tapi kita lebih mengerucut pada apakah perilaku orang ini memberikan kontribusi nggak terhadap produktivitas perusahaan. Nah kuncinya di situ. Kalau perilaku itu tidak memberikan kontribusi, ini berarti masalah. Nah, pilihan dari perusahaan tinggal dari kita. Apakah kita mau lanjutkan atau kita mau cut perilaku tersebut. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara perilaku dalam konteks kerja, kita juga harus memahami apakah perilaku tersebut membuat gangguan nggak buat produktivitas. Jadi gangguan tuh orang-orang di sekitarnya terganggu, kayak toksik ya. Toksik mungkin bagi orangnya ya udah biasa tuh, gosip gitu yang ngeluh. Tapi orang-orang di sekitar terganggu nggak? Kalau terganggu, berarti kita sebagai pimpinan harus mengambil sikap. Oh, ini perilaku yang ganggu orang nih. Ini orang kerja diprovokasi, ini orang kerja diajak sana kemari, diajak bolos dan lain sebagainya misalnya gitu ya, berarti udah masalah nih gitu ya. Nah dalam konteks kerja kita harus bicara tentang ujungnya, apakah mengganggu produktivitas perusahaan atau enggak. Lalu pertanyaan segini, Pak, kalau ini orang bermasalah Pak, tapi masalahnya ya sebenarnya masalah pribadi, dia enggak hasil prestasinya tetap ada,
terus kerjanya tetap bagus, ya sudah, kita tidak boleh men-touch hal-hal yang di luar kaitan dengan produktivitas, gitu ya. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi kayak contoh ya, misalnya ada kasus, misalnya orang yang mukanya tuh suka sedih terus gitu kan ya. Tapi kita lihat kerjanya, bagus nggak kerjanya? Nggak ada masalah sih Pak, ya cuman orangnya kayak orang depresi, orangnya kayak diem aja. Terus kamu terganggu nggak dengan dia diem? Enggak sih Pak, nggak ada masalah sih. Ya kalau komunikasi, komunikasi. Tapi kalau lagi diem ya memang susah diajak ngomong. Tapi ya karena kerjaannya nggak ada hubungan sama komunikasi dengan banyak orang, ya nggak ada masalah. Ya sudah. Ya saya di kantor pun punya orang-orang yang model seperti itu ya, dulu ya. Orang yang super cuek gitu, ada super cuek tuh. Tapi dia kalau kerja itu dicueknya bukan cuek, artinya bukan cuek tidak nyelesain pekerjaan, hanya cuek sama sekitar. Ya kan, kalau yang lain cekak-cekikik, ngobrol dia diem aja. Tapi saya cek, kerjaannya bagus, oh bagus kerjanya. Terus dia kalau menyelesaikan sesuatu on time, nggak on time, kualitasnya bagus. Tapi dia kurang bisa gaul sama orang lain, ya saya diemin aja. Saya nggak saya tanya, kamu kenapa sih diem aja? Coba yuk bergaul. Enggak, ya saya pikir memang tipenya begitu. Ya produktivitas perusahaan juga nggak terganggu, ya biarin aja. Nah gitu lah. Artinya mesti hati-hati ya menilai perilaku. Bukan berarti kita belajar perilaku lalu setiap masalah orang kita jadi mendadak jadi konselor gitu kan ya. Jadi harus konseling, nggak juga. Ya kan? Atau ada orang di kantor, saya juga ada orang dulu yang modelnya tuh suka orangnya semangat. Terus tiap pagi tuh pokoknya membawa energi yang tinggi. Lalu saya tanya teman-temannya, aduh, kalau beberapa orang bilang, wah mengganggu Pak, teriak-teriak begitu, kenceng suaranya, tegas gitu kan ya. Tapi kerjanya gimana? Ya nggak ada masalah sih Pak kerjanya. Ya saya juga diem aja. Ya saya cuma nasihatin sedikit, jangan keras-keras kalau ngomong. Kalau ketawa jangan keras-keras, ganggu yang lain ya. Oh siap Pak, ya sudah. Gitu ya. Tapi soal dia orang ekspresif dan lain sebagainya, saya nggak touch. Karena buat saya nggak ada masalah. Perusahaan nggak ada masalah, produktivitas nggak ada masalah, pekerjaan juga selesai. Nah, gitu ya. Nah, kita coba sekarang lebih tajam lagi ya. Kalau semua perilaku itu dalam dunia kerja memang harus dikaitkan dengan performance pada akhirnya. Apakah dia menghasilkan sesuatu enggak? Jadi ujung-ujungnya yang namanya perilaku manusia itu harus bicara tentang ini ya. Harus bicara tentang yang namanya performance. Ya kinerjanya ada enggak gitu kan ya. Karena kalau kinerjanya ya, kinerjanya ini kan jadi ukuran apakah orang itu baik enggak, apakah orang itu pada saat bekerja di perusahaan memberikan hasil atau enggak. Jadi kinerjanya aja kita ukur gitu kan ya. Makanya dalam konteks orang bermasalah itu harus melihat apakah dia masuk ke dalam kelompok high flyer employee. High flyer tuh pokoknya apa ya, kalau saya lihat dari sisi attitude-nya bagus, performance-nya bagus. Kita harapannya gitu kan ya. Nanti kita belajar juga tuh ada satu matriks yang banyak dipakai sebagai alat untuk menilai karyawan. Lalu yang kedua, apakah karyawan ini adalah karyawan yang masuknya poor performance, kinerjanya rendah, gitu ya. Tapi di poor performance juga mesti hati-hati. Ya, saya punya karyawan yang sering lupa, gitu ya. Terus juga kalau kerja itu memang dia itu energinya itu lucu ya. Saya udah pernah ngamatin apa darah rendah, apa kurang darah ini anak gitu kan ya. Karena dia kalau pagi sampai siang itu kerjanya ngantukan. Ngerjain ngantuk, bagian administrasi ngantuk kayak lemes gitu ya. Tapi kalau sudah lewat jam 2 siang sampai sore sampai malam itu energinya tinggi. Jadi agak unik nih gitu ya. Memang agak mengganggu pekerjaan ya, karena kalau pagi orang lagi semangat meeting segala macam, dia tuh lesu gitu ya, kayak orang nggak berenergi. Tapi memang energi itu sore sampai malam. Bahkan kalau udah sore habis maghrib gitu ya, itu kerjanya kenceng tuh.
koordinasi, komunikasi, gitu kan ya. Jadi memang ada untungnya juga sih ya. Jadi ada orang yang pagi saya berdayakan, ada orang yang sore sampai malam saya berdayakan. Jadi klop. Jadi walaupun kerjanya panjang, tapi karena orang-orang itu memang energinya di area-area yang saling melengkapi, gitu kan ya. Nah di performance juga mesti lihat itu, gitu ya. Mungkin tidak semuanya bicara kinerja dalam arti kerja ya. Jadi kalau orang yang seperti ini saya lihat gini, dia orangnya pertama bisa dipercaya, lalu orangnya yang kedua tuh jujur, gitu kan ya, ngomong selalu apa adanya. Kayak dulu pernah dia salah ngeprint tuh hampir setengah rim ya. Ya kita juga nggak bisa ngecek ya masalah kertas ya. Tapi dia datang ke ruangan saya, Pak, mohon maaf, ini bukan yang ini Pak, ternyata Pak salah. Jadi saya sudah ngeprint ulang, gitu kan ya, ngeprint. Itu ngomongnya asalnya ngeprint, gitu kan ya. Terus saya lihat dia kok bawa tas, bawa kertas sebundel gitu ya. Itu apa? Ini yang salah Pak. Saya bilang kok sampai setengah rim ini salah. Nah, tipikal orangnya ya apa adanya dan jujur, gitu ya. Kenapa saya masih pakai sampai hari ini? Karena ya sifat itunya masih saya anggap bisa berkontribusi buat perusahaan. Walaupun kalau bicara high performance sulit lah ya, yang tadi ya, karena kondisi ngantuk di pagi hari, terus juga orangnya sering lupa, kan orangnya kadang-kadang nggak bisa terlalu kompleks berpikirnya, tapi dari sisi kejujuran saya terpakai dia sebagai karyawan. Nah inilah variasi-variasi di sini juga penting nih, karena nggak serta-merta gradasi jelas, oh ini orang bagus, ini orang jelek, nggak bisa. Kadang-kadang kita harus lihat equilibriumnya. Oh di sisi ini lemah memang, tapi di sisi ini saya bisa manfaatin. Apalagi tim saya ini, administrasi ini megang uang. Ya kalau ke bank, megang kas kecil, pembayaran ini, pembayar itu. Dan saya selalu melihat semua apa yang dia laporkan itu apa adanya. Ya nggak pernah kelihatan ada nggak jujur gitu, belum pernah nemuin tuh. Polos gitu loh orangnya. Nah itu yang saya pakai. Ya beliau sudah 8 tahun kerja sama saya. Sekarang lagi cuti hamil, tapi dia kerja di rumah, tapi saya tetap mengandalkan beliau untuk urusan-urusan administrasi keuangan. Tapi kalau kinerja tinggi, ya sudahlah, saya elus dada gitu ya, kadang-kadang suka lupa, laporan keuangan kalau nggak dicek kadang-kadang 2 minggu nggak diisi, tapi soal hal-hal yang teknis, dia bisa saya andalkan. Nah itu makanya equilibrium tuh di situ. Nah nanti saat dokter juga punya bawahan yang beragam, juga kita jangan judgement, oh ini bagus nih jelek, nggak ada tuh istilah bagus jelek gitu ya. Kita lihat apakah orang ini ada kontribusi nggak terhadap perusahaan, gitu ya. Jadi harus clear di situnya dulu. Kalau nggak kita frustrasi karena nggak ada orang yang perfect ya. Saya belum pernah menemukan orang perfect. Saya dulu punya trainer bagus, trainer ya dia punya pengalaman, lalu saya hire di usia dia 27, dia bagus, ngajarnya bagus, kalau ngajar tuh selalu dapat nilai bagus, cuman orangnya tuh cuek bebek, sama tim tuh nggak bisa engage gitu kan ya. Saya ada ajarin, yuk bantu dong, jangan cuek, kalau ada tim yang ikut itu diperhatikan, makannya, apanya segala macam. Tapi sudah berulang-ulang saya ajar, ya nggak pernah bisa, nggak pernah berhasil tuh. Ya sedikit berubah, tapi nggak bisa pernah perfect untuk sesuai dengan standar. Kalau namanya leader tuh gimana? Akhirnya saya berpikir, oh dia orang spesialis, dia hanya bisa training, tapi dia tidak bisa memimpin orang lain. Ya sudah, ya 5 tahun kerja sama saya, gitu kan ya. Nah itu equilibrium namanya. Kita nggak bisa perfect semua yang bagus kita dapatkan. Jadi kalau tadi dokter juga menyebutkan beberapa ya, Pak dia tuh susah begini, oke nggak apa. Kita lihat ada nggak hal positif dari orang ini, itu yang benar. Ada nggak yang masih ada kontribusi? Ada nggak perilaku yang masih bisa dirubah? Ada nggak perilaku-perilaku yang sebenarnya masih kita sebagai pimpinan butuhkan? Nah, gitu kira-kira. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada nggak pertanyaan dok? Ini karena pemahaman ini harus clear dulu ya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat orang itu hitam putih. Ini orang yang daerah hitam nih, wah jelek nih harus dipecat. Wah ini orang putih nih, pasti bagus, belum tentu. Kadang-kadang orang di area putih pun punya banyak kelemahan yang kita harus deteksi.
oh ini kelemahannya. Nah, kelemahan itu yang kita minimalisir, kita isolasi, kita perbaiki, kelebihannya kita angkat. Nah, yang jelek, yang hitam juga mungkin kita lihat, ini masih ada kontribusi nggak ya? Oh, tapi dia jago di Excel, jago di sini. Tapi orangnya kadang-kadang begini. Nah, kita juga sama. Perilaku kita mentreatment hal yang buruk, tapi kita juga harus mendorong hal positif buat membantu support.